Pada halaman utama fitur data petani, menampilkan 4 menu yang dapat diakses oleh Anda, yaitu data baru, komoditas, hasil data, dan download. Menu data baru bertujuan untuk menambahkan database petani binaan. Silahkan lengkapi seluruh inputan, kemudian tekan tombol selanjutnya untuk menuju halaman berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada formulir data petani ini. Antara lain, data utama yang berada di halaman pertama wajib untuk diisi. Selain itu, kolom inputan pada halaman komoditas pangan, hortikultura, perkebunan atau biofarmaka juga harus diisi sesuai dengan musim tanamnya. Data komoditas yang diisi pada menu ini nantinya akan digunakan untuk melakukan pencarian di menu komoditas. Setelah semua data dipastikan telah sesuai, maka Anda dapat menyelesaikan pengisian data dengan menekan tombol simpan. Menu selanjutnya adalah menu komoditas. Menu ini digunakan untuk menambahkan jenis komoditas yang menjadi komoditas pertanaman bagi petani. Caranya adalah sebagai berikut. Silahkan pilih komoditas apa yang akan ditambah datanya, dan aktifkan komoditas tersebut dengan menekan masing-masing tombolnya. Kemudian, isikan nama komoditas baru pada kolom nama komoditas. Setelah itu, Anda dapat menekan tombol tambah data dan pastikan bahwa notifikasi komoditas baru berhasil ditambahkan telah keluar di bagian atas halaman. Selain itu, halaman menu komoditas juga menampilkan pencarian terhadap komoditas yang sebelumnya telah dimasukkan datanya pada menu data baru. Silahkan isi seluruh kolom pencarian sesuai dengan parameter yang akan dicari. Kemudian klik cari data. Anda akan diarahkan pada halaman hasil data yang menampilkan seluruh data petani yang sesuai dengan parameter pencarian Anda. Menu selanjutnya adalah menu hasil data. Apabila menu hasil data Anda akses secara langsung tanpa melewati fitur pencarian komoditas, maka halaman hasil data akan menampilkan seluruh data petani yang telah Anda masukkan melalui menu data baru. Pada halaman ini akan ditampilkan nama petani, nama kelompok taninya, dan tombol detail yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan data ataupun menghapus data petani tersebut. Anda juga dapat melakukan pencarian menggunakan kolom search dengan memasukkan kata kunci pencariannya, seperti menampilkan seluruh data dengan kata tani. Maka aplikasi akan menampilkan seluruh data yang mengandung kata tani. Demikian cara menggunakan fitur data petani. Pada halaman beranda fitur pemetaan wilayah, Anda akan langsung dapat melihat peta yang menjanjikan lokasi hasil pemetaan wilayah atau penyebaran komoditas yang telah Anda buat. Pada bagian kanan, akan terdapat beberapa pilihan jenis peta yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada bagian bawah, terdapat beberapa menu yang dapat Anda akses. Yang pertama, yaitu menu komoditas, yang digunakan untuk menambah jenis komoditas yang akan digunakan pada menu pemetaan selanjutnya. Di sini terdapat 4 kategori komoditas yang dapat Anda pilih, yaitu komoditas pangan, komoditas hortikultura, komoditas perkebunan, dan komoditas biofarmaka. Pada masing-masing kategori komoditas tersebut, telah tersedia beberapa macam nama komoditas. Sebagai contoh, yang tampak pada video ini yaitu pada kategori komoditas pangan tersedia komoditas padi dan tales. Untuk menambahkan komoditas baru, maka Anda dapat menekan menu pada tambah komoditas pangan tersebut. Lalu di sini ada beberapa inputan yang perlu Anda isi, mulai dari nama komoditas pangan, lalu ada suhu hidup, kelembaban, dan curah hujan yang disarankan
Lalu sesuaikan warna yang akan tampil pada peta. Kita coba untuk memasukkan komoditas jagung di sini. Dengan suhu kita coba masukkan kisaran 27. Untuk kelembaban kisaran 80 sampai 90, saya coba masukkan 80. Untuk curah hujan kisaran 100 ya, 100 kita coba 100. Warna peta kita coba abaikan saja. Lalu di sini Anda juga bisa masukkan foto komoditas. Saya coba langsung menggunakan kamera. Karena kebetulan jagung, saya coba ambil foto jagung. Oke. Lalu Anda klik centang, dia akan masuk. Nah, setelah selesai dilanjutkan dengan menekan tombol tambah data untuk menyimpan data komoditas baru. Setelah data berhasil disimpan, akan muncul notifikasi pesan bahwa komoditas pangan berhasil ditambahkan pada bagian atas halaman. Lalu Anda juga bisa melihat data yang baru saja Anda masukkan sudah muncul di daftar nama komoditas, khususnya di kategori pangan ya, yang baru saja kita tambahkan. Menu berikutnya yaitu menu pemetaan. Menu pemetaan digunakan untuk menambahkan lokasi atau poligon pada peta di halaman beranda. Setelah Anda masuk pada halaman pemetaan, silahkan isi seluruh data sesuai dengan kolom inputan yang telah tersedia. Kemudian klik tombol simpan pemetaan yang berwarna biru. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke halaman baru untuk menambahkan lokasi pemetaan pada peta. Anda perlu menekan tombol fokuskan lokasi terlebih dahulu untuk memastikan titik berada pada posisi yang tepat dan akurat. Lalu tekan tombol tambah titik lokasi yang berwarna hijau untuk menandai lokasi terkini tempat Anda berada. Selanjutnya, Anda perlu melakukan tracking sembari mengulang menekan tombol fokuskan lokasi dan tambah titik lokasi kembali. Hal ini dilakukan hingga gambaran poligon terbentuk dengan sempurna sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah poligon terbentuk dengan benar, selanjutnya Anda dapat menekan tombol selesai dan simpan untuk menyelesaikan gambar poligon. Data yang telah Anda simpan akan otomatis terekap pada menu grup peta yang terbuka setelah Anda menyelesaikan pembuatan pemetaan baru sebelumnya. Hal ini ditandai dengan notifikasi pada bagian atas, berhasil membuat pemetaan. Anda berhasil membuat lokasi baru pada peta. Anda dapat masuk pada komoditas yang akan dilihat dengan menekan tombol detail pada setiap jenis komoditas yang tersedia. Contohnya tadi kita memasukkan komoditas pangan. Kita coba cari komoditas pangan, lalu klik tombol detail. Di sini kita mencari lagi jenis tanaman pangan yang sudah dimasukkan. Kita coba jagung. Nah, di sini Anda diminta untuk memilih tahun dan musim tanam. Kita coba sesuaikan tadi 2022 dan musim tanam yang pertama ya. Kita coba klik lanjutkan untuk menampilkan data. Aplikasi akan menunjukkan hasil komparasi antara komoditas yang ditanam dengan kondisi cuaca pada saat pengecekan berlangsung. Pada layar tampak bahwasanya komoditas sesuai. Aplikasi ini akan menunjukkan apakah kondisi cuaca saat ini sesuai atau tidak dengan karakteristik komoditas yang ditanam. Selain itu, aplikasi ini juga akan memberikan rekomendasi tanaman yang sesuai apabila notifikasi yang muncul adalah komoditas kurang sesuai. Demikian cara menggunakan fitur pemetaan wilayah. Berikut ini adalah cara penggunaan fitur tes tanah beserta perangkat tes tanah pada aplikasi Bertani. Silahkan masuk pada fitur tes tanah
dan nyalakan perangkat tes tanah terlebih dahulu. Ini adalah perangkat tes tanah yang dapat terkoneksi dengan aplikasi bertani. Nyalakan perangkat dengan menggeser tombol power hingga lampu indikator menyala berwarna merah. Kemudian, tancapkan jarum besi pada perangkat ke dalam tanah. Setelah itu, koneksikan perangkat pada HP Android menggunakan jaringan Wi-Fi. Kita cari yang nama SSID-nya adalah kelas bertani. Kemudian silahkan kembali lagi ke aplikasi dan tekan tombol berlogo senyum berwarna merah hingga berubah warnanya menjadi warna hijau, yang menandakan bahwa aplikasi HP dengan perangkat telah terkoneksi dengan baik, sekaligus melakukan pengujian pertama terhadap tanah. Pada bagian atas halaman, tampak status saat ini, seperti nama perangkat yang terkoneksi, status koneksi terhubung. Kemudian pada bagian tengah juga ditampilkan seluruh nilai pengujian yang diperoleh dari sensor, seperti nitrogen, fosforus, kalium, suhu, kelembaban, dan pH. Selain itu, sensor juga memperoleh nilai konduktivitas mikroorganisme, tingkat salinitas tanah, serta kadar TDS. Seluruh data yang tampil berikut ini adalah data yang telah diambil pada saat tombol berlogo senyum ditekan. Apabila Anda ingin mengambil data uji baru, maka Anda dapat mengulangi menekan tombol berlogo senyum dan pastikan tombol tersebut sudah berwarna hijau. Selanjutnya, tekan tombol bergambar hati untuk menyimpan data yang sudah kita dapatkan. Beri keterangan pada kolom isian nama, lalu tambahkan keterangan lainnya jika diperlukan. Kemudian tekan tombol simpan hasil pengukuran. Setelah pengujian selesai dilakukan, jangan lupa untuk memutuskan koneksi perangkat yang terhubung melalui Wi-Fi, serta mematikan perangkat yang menancap pada tanah. Kemudian Anda dapat melihat kembali hasil cek tanah yang sudah Anda lakukan dengan menekan tombol bergambar hati di bagian bawah halaman. Anda akan diarahkan pada halaman daftar kualitas tanah yang akan menampilkan daftar hasil pengujian tanah lengkap dengan detail nilai yang diperoleh pada sensor. Anda dapat mengunggah hasil data kualitas tanah yang sudah Anda peroleh ke penyimpanan cloud dengan menekan tombol berwarna hijau di sebelah kanan bawah. Kemudian pilih tombol upload ke cloud server. Langkah ini dilakukan untuk membuat backup hasil data uji tanah yang sudah Anda peroleh. Anda bisa memeriksa data yang telah Anda unggah melalui tombol periksa data online. Anda juga bisa cek langsung dengan klik pada data tersebut, serta melakukan perubahan keterangan pada setiap data. Selain itu, Anda juga bisa menghapus data tersebut dengan menekan tombol tong sampah berwarna merah. Apabila daftar kualitas tanah yang terekam pada HP dinilai sudah terlalu banyak, maka Anda bisa memilih tombol hapus data offline untuk mengkosongkan seluruh data pada HP Anda. Secara otomatis, data cek tanah yang ada di HP Anda akan terhapus seluruhnya. Demikian cara menggunakan fitur tes tanah. Aplikasi bertani memiliki fitur unggulan lainnya yang menggabungkan perangkat teknologi berbasis IoT dengan alat dan mesin pertanian untuk melakukan kegiatan penyiraman secara otomatis. Berikut ini kita akan lihat bagaimana melakukan penyiraman otomatis menggunakan aplikasi bertani. Perangkat ini disebut controller yang digunakan untuk mengatur 4 kanal jalur pengairan. Berikut ini adalah simulasi penempatan sensor untuk kebutuhan penyiraman otomatis. Pada simulasi ini menggunakan polybag untuk meletakkan sensor kelembaban yang akan bertugas mengirimkan sinyal ke controller apakah tanah di sekitar sensor tersebut membutuhkan air atau tidak. Anda harus terlebih dahulu melakukan konfigurasi awal pada aplikasi bertani
dengan menekan tombol hijau untuk menambahkan controller baru. Beberapa inputan tersebut harus terisi dengan benar supaya perangkat controller dapat terdeteksi dan digunakan dengan baik. Kemudian atur settingan nilai batas minimal dan batas maksimal kelembaban yang akan diatur oleh sensor pada setiap kanal. Pada konfigurasi kali ini, disetting batas minimal 30, yang berarti bahwa sensor akan membuka kanal air apabila kelembaban di bawah 30%. Sedangkan untuk batas maksimal adalah 50, yang berarti bahwa sensor akan mengirimkan sinyal kepada prosesor untuk menutup kanal air apabila kelembaban tanah sudah mencapai 50%. Berikut ini adalah tampilan fitur penyiraman otomatis setelah terkoneksi dengan controller. Melalui halaman utama fitur ini, kita dapat melihat status dari setiap sensor yang terkoneksi pada controller. Contoh sensor pada kanal 1 saat ini dalam posisi menyala. Dan sensor pada kanal 2 saat ini sedang dalam posisi mati karena tingkat kelembabannya sudah melebihi dari angka yang telah ditetapkan pada menu pengaturan perangkat. Sensor pada kanal 3 juga dalam posisi mati, dan sensor pada kanal 4 sedang dalam posisi menyala. Dengan menggunakan sensor inilah, perangkat penyiraman tanah dapat melakukan penyiraman secara otomatis. Demikian cara menggunakan fitur penyiraman otomatis. Fitur cek kadar nitrogen digunakan untuk mendeteksi kadar nitrogen dengan cara memotret daun tanaman. Langkah pertama yang dilakukan adalah menekan tombol ambil foto daun, lalu arahkan kamera pada daun dengan posisi serta pencahayaan yang sesuai. Kemudian, tekan tombol centang, dan selanjutnya tekan tombol jalankan deteksi nitrogen. Aplikasi akan melakukan pengukuran dan menampilkan nilai kadar nitrogen berdasarkan BWD atau bagan warna daun. Selain itu, aplikasi juga akan memberikan rekomendasi takaran urea yang diperlukan. Demikian cara menggunakan fitur cek kadar nitrogen. Berikut cara menggunakan fitur deteksi hama dan penyakit pada aplikasi bertani. Arahkan kamera pada objek yang akan Anda deteksi, bisa berupa foto maupun secara langsung mengambil gambar pada bagian tanaman yang terserang hama atau penyakit. Posisi pengambilan gambar akan menentukan tingkat akurasi fitur ini. Selain itu, cahaya yang cukup pada objek juga perlu menjadi pertimbangan. Informasi terkait hama atau penyakit yang menyerang akan ditampilkan pada bagian bawah sebelah kiri. Apabila tingkat akurasi tinggi, maka akan menampilkan nama hama atau penyakit tersebut. Sebaliknya, bila tingkat akurasi rendah, maka akan muncul informasi bahwa objek tidak dikenali. Demikian cara menggunakan fitur deteksi hama dan penyakit. Berikut cara menggunakan fitur cuaca pada aplikasi bertani. Pilih menu cuaca, kemudian tunggu sementara waktu hingga aplikasi mendeteksi lokasi Anda. Tampak pada layar gambaran peta beserta keterangan alamat Anda saat ini. Dan di bagian bawah, menampilkan prediksi cuaca dalam kurun waktu 7 hari ke depan. Kita dapat melihat prediksi menggunakan scroll ke bawah. Data yang disajikan meliputi suhu, kelembaban, intensitas hujan, kecepatan angin, indeks UV, dan berapa persen keberadaan awan di langit yang mungkin akan menutupi sinar matahari.
Peta yang tersedia di atas digunakan untuk memindah lokasi yang akan Anda deteksi perakiraan cuacanya. Anda bisa membesarkan gambaran peta dengan menggunakan 2 jari pada HP Anda. Kemudian Anda cukup tekan titik mana yang akan Anda deteksi. Contoh, di sini saya akan mencoba memeriksa cuaca di Kota Batu. Nah, otomatis di sini alamat akan berubah. Dan saya juga dapat melihat prediksi cuaca selama 7 hari ke depan di daerah tersebut. Demikian cara menggunakan fitur cuaca. Berikut ini cara menggunakan fitur pencatatan usaha tani pada aplikasi Bertani. Di halaman fitur ini, Anda dapat melihat grafik pendapatan dan pengeluaran usaha tani Anda, mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni, dan dari bulan Juli hingga bulan Desember. Ada 3 menu utama pada fitur ini. Yang pertama yaitu menu pencatatan kegiatan usaha tani. Anda perlu memasukkan data jenis tanaman, varietas, dan luas lahan sebelum memasukkan kegiatan usaha tani Anda. Sebagai contoh, kita akan coba memasukkan jenis tanaman tembakau, varietasnya jinten, dan luas lahan 2 hektar. Setelah jenis tanaman berhasil dibuat, maka Anda dapat melanjutkan untuk membuat laporan kegiatan dengan menekan tombol hijau di bagian kanan bawah. Pada form tambah kegiatan, silahkan masukkan uraian kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan alat serta bahan yang digunakan. Apabila kegiatan Anda membutuhkan biaya, maka Anda perlu menuliskan berapa biaya yang Anda keluarkan untuk kegiatan tersebut. Data pengeluaran ini nantinya akan terakumulasi pada grafik yang tampak di halaman utama fitur pencatatan usaha tani. Anda juga dapat menambahkan foto dokumentasi pada laporan kegiatan dengan menekan ikon gambar di dalam kotak. Menu selanjutnya adalah membuat rencana kegiatan usaha tani yang dimaksudkan untuk membuat agenda kegiatan. Agenda kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan Anda bahwa pada tanggal tersebut Anda harus melakukan suatu kegiatan. Caranya adalah dengan menekan dan menahan pada tanggal yang tersaji di kalender. Kemudian akan muncul formulir seperti ini. Isi seluruh kolom inputan, mulai dari judul kegiatan, uraian, dan waktu dimulainya kegiatan. Lalu klik pada tombol simpan kegiatan untuk menyelesaikan data agenda kegiatan. Aplikasi akan memberikan notifikasi sesuai dengan yang Anda agendakan. Menu berikutnya yaitu mencatat pengeluaran dan pendapatan usaha tani. Silahkan Anda tekan tombol tambah catatan sekarang untuk masuk ke halaman utama menu ini. Aplikasi akan memunculkan pilihan apakah Anda akan melakukan pencatatan pendapatan atau pencatatan pengeluaran. Kita coba terlebih dahulu untuk menambahkan catatan pendapatan. Gunakan tombol hijau di bagian kanan bawah untuk membuat data baru. Kemudian, isi seluruh inputan, lalu klik tombol simpan pendapatan. Demikian juga dengan catatan pengeluaran. Gunakan tombol hijau untuk menambah data baru. Isi seluruh inputan, kemudian tekan tombol simpan pengeluaran. Mari kita lihat data yang tampil pada grafik. Apakah sudah menunjukkan total nominal, baik itu pengeluaran maupun pendapatan usaha tani. Sebagai pengingat,
Jumlah pengeluaran yang dimasukkan melalui menu pencatatan kegiatan usaha tani maupun melalui menu tambah catatan pengeluaran akan diakumulasikan menjadi satu menjadi data pengeluaran. Demikian cara menggunakan fitur pencatatan usaha tani. Aplikasi Bertani menyediakan fitur permodalan untuk membantu para petani yang kesulitan dalam menyiapkan modal untuk usaha taninya. Setelah tombol fitur permodalan ditekan, maka akan muncul jendela pop-up yang berisi dua menu, kasih modal dan menu cari modal. Bagi pihak yang membutuhkan modal, dapat masuk ke menu cari modal untuk membuat posting kebutuhan modal baru. Kita coba terlebih dahulu menu cari modal. Anda bisa membuat postingan baru dengan menekan tombol hijau. Isi kolom inputan mulai dari keperluan modal, jumlah pinjaman, dan nomor WhatsApp atau telepon. Kemudian, tekan simpan modal untuk menyimpan data baru. Setelah itu, kita akan coba melihat menu kasih modal. Seharusnya, postingan cari modal akan muncul pada halaman kasih modal. Nah, data telah muncul. Pada halaman ini, pihak yang akan memberikan bantuan modal dapat menekan tombol kasih modal untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Demikian cara menggunakan fitur permodalan. Berikut cara penggunaan fitur pemasaran. Setelah Anda menekan tombol fitur pemasaran di dashboard, maka akan muncul jendela pop-up yang menampilkan dua menu, kelola produk Anda dan masuk pasar bertani. Jika Anda ingin mengupload atau memasarkan produk pertanian, maka silahkan pilih menu kelola produk Anda. Anda dapat menambahkan produk dengan menekan tombol warna hijau di sebelah kanan bawah. Setelah itu, akan muncul formulir tambah produk yang berisi kolom inputan seperti nama produk, stok produk, harga, dan nomor WhatsApp atau telepon yang dapat dihubungi. Kemudian, tekan tombol simpan produk setelah seluruh kolom terisi dengan benar. Tambahkan juga foto atau gambar untuk produk Anda. Jika Anda ingin melakukan perubahan pada produk Anda, maka Anda cukup menekan dan tahan produk hingga muncul formulir perbaikan. Data produk yang sudah Anda input akan masuk ke dalam daftar pasar bertani. Kita bisa cek kembali ke menu utama pemasaran. Kemudian, masuk ke menu masuk pasar bertani. Nah, produk Anda sudah dapat dilihat oleh semua pengguna aplikasi bertani, sehingga jejaring pemasaran Anda akan semakin meluas. Jika seseorang menekan tombol beli, maka dia akan dihubungkan langsung ke WhatsApp Anda, dan demikian juga sebaliknya. Apabila Anda akan membeli produk orang lain, maka Anda cukup menekan tombol beli untuk berkomunikasi dengan pemilik produk tersebut. Demikian cara menggunakan fitur pemasaran. Cara menggunakan fitur grup diskusi pada aplikasi bertani. Pada halaman dashboard, pilih fitur grup diskusi. Kemudian, Anda akan disajikan dengan beberapa topik diskusi yang Anda bisa bergabung di dalamnya untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Anda juga dapat menambahkan topik yang menurut Anda penting untuk didiskusikan dengan sesama pengguna aplikasi bertani. Topik yang diangkat bisa jadi berawal dari permasalahan yang sedang Anda hadapi sekarang,
ataupun topik umum yang membutuhkan pembahasan yang lebih luas. Sebagai contoh, kita coba buat topik baru dengan judul topik tentang pengendalian hama wereng. Lengkapi deskripsi atau permasalahan yang terjadi, lalu Anda klik pada tombol buat topik. Baik, topik yang telah Anda buat akan otomatis dapat dilihat oleh pengguna aplikasi lainnya, dan mereka juga bisa memilih untuk ikut ambil bagian dari diskusi tersebut. Anda bisa menuliskan pesan di bagian bawah halaman, dan kemudian klik tombol send untuk mengirimkan pesan ke semua orang. Demikian cara menggunakan fitur grup diskusi. Fitur Tanya Pakar dapat digunakan oleh Anda untuk langsung bertanya kepada para pakar di aplikasi Bertani. Silahkan kirim pertanyaan Anda dan tunggu sementara waktu. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Demikian cara menggunakan fitur Tanya Pakar. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan fitur Go Penyuluh. Fitur ini memberikan kemudahan bagi para pelaku pertanian yang membutuhkan penyuluh untuk dapat bertemu dan berdiskusi secara langsung. Pada halaman utama fitur ini akan langsung ditampilkan peta yang di dalamnya terdapat ikon petani atau penyuluh. Kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi petani. Bagi user petani atau non-penyuluh, maka Anda dapat memilih penyuluh pertanian yang akan diminta bantuan untuk hadir ke lokasi Anda. Tekan pada ikon penyuluh pada peta yang ditandai dengan ikon berbentuk orang dengan topi berwarna kuning. Kemudian tekan tombol pilih penyuluh untuk melanjutkan permintaan bantuan terhadap penyuluh yang dipilih. Selanjutnya, Anda perlu menekan tombol order penyuluh untuk menyelesaikan permintaan bantuan penyuluh Anda. Setelah permintaan order penyuluh diterima, aplikasi akan menampilkan jendela status permintaan bantuan penyuluh. Sekarang kita akan bahas dari sisi penyuluh. Pada halaman utama fitur Go Penyuluh, akan tampil ikon petani dengan bentuk orang bertopi coklat yang memegang cangkul. Yang apabila ditekan, maka akan muncul nama pemesan permintaan bantuan penyuluh. Untuk menerima pesanan, Anda dapat tekan tombol terima pesanan, kemudian dilanjutkan kembali dengan menekan tombol terima pesanan. Peta pada sisi penyuluh akan berubah menjadi tampilan tracking perjalanan dari posisi Anda menuju ke posisi petani yang mengirim permintaan bantuan. Setelah Anda tiba di lokasi tujuan, Anda perlu menekan tombol ubah status, kemudian dilanjutkan dengan tombol sudah sampai untuk mengkonfirmasi bahwa Anda telah bertemu dengan petani. Anda akan diarahkan ke halaman laporan dan detail order yang nantinya akan menampilkan penilaian dari petani terhadap pelayanan Anda. Halaman ini dapat diabaikan oleh Anda selaku penyuluh pertanian. Sekarang kita akan coba melihat kembali dari sisi petani yang tadi melakukan pemesanan bantuan. Kita dapat melihat bahwa status dari pesanan bantuan penyuluh tadi sedang berjalan. Kita bisa menekan saja jendela statusnya, maka akan muncul tombol verifikasi. Verifikasi ini dimaksudkan untuk memeriksa lokasi penyuluh saat ini. Apakah benar penyuluh sudah datang atau belum? Setelah kegiatan penyuluhan selesai dilakukan, maka tekan tombol verifikasi untuk menyelesaikan pemesanan. Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman laporan dan detail order
Pada halaman ini Anda akan diminta untuk memberikan rating pelayanan serta memberikan keterangan apabila diperlukan. Selain itu, Anda dapat mengunggah foto dokumentasi kegiatan bantuan penyuluh yang telah Anda peroleh. Kita akan coba kembali melihat perubahan status order dari sisi penyuluh. Kita lihat bahwa rating pelayanan sudah dirubah oleh petani, sudah diisi oleh petani, yang disertai juga dengan keterangan tambahan dari petani. Demikian cara menggunakan fitur Go Penyuluh. Fitur Cek Ternak digunakan untuk melakukan pencatatan hewan ternak yang Anda miliki. Anda dapat menambahkan data kandang baru dengan cara menekan tombol hijau di sebelah kanan bawah. Sebagai contoh, saya akan tuliskan kandang kambing. Setelah data kandang selesai dibuat, maka akan muncul dua tombol pada masing-masing kandang. Tombol kendali dan tombol ternak. Tombol ternak digunakan untuk menambahkan detail data ternak, sedangkan fitur kendali saat ini masih dalam tahap pengembangan. Kita akan mencoba menggunakan tombol ternak. Pada layar, tampak tulisan data ternak kosong, karena kita belum menambahkan detail ternak di situ. Tekan tombol hijau untuk menambahkan data ternak baru. Anda dapat melihat beberapa kolom inputan yang telah disediakan. Silahkan isi kolom inputan dengan data yang tepat. Setelah Anda yakin data selesai dimasukkan dengan benar, maka tekan tombol simpan ternak. Manfaat dari fitur ini yakni Anda dapat memantau ternak yang Anda miliki lengkap dengan data pribadi masing-masing pada setiap kandang. Demikian cara menggunakan fitur Cek Ternak.